Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Alfia. Saya mahasiswi kelas 4 Broadcasting C. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Massa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Raja Widya. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang teori agenda setting atau agenda setting teori atau bisa disebut dengan teori pengaturan agenda. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah munculnya teori agenda setting. Teori agenda setting pertama kali dipelopori oleh Lippmann, yaitu seorang wartawan politik yang berasal dari Amerika pada tahun 1922. Lippmann mengusulkan bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, akan tetapi apa yang menurut mereka fakta, kenyataannya fata morgana atau lingkungan palsu. Dennis M. C. Quayle mengatakan bahwa istilah agenda setting ini pertama kali dikemukakan oleh M. C. Chomsky dan Donald Shaw. Lalu penelitian sistematis pertama hipotesis tentang agenda setting ini juga dikemukakan oleh M. C. Chomsky dan Donald Shaw pada tahun 1968. Teori ini muncul karena hipotesis yang tidak memuaskan dengan dominan teoritis paradigma komunikasi selama tahun 1950 dan 1960. Juga karena model yang digunakan sangat terbatas. Selanjutnya yaitu pengertian teori agenda setting. Teori agenda setting ini adalah teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran publik serta perhatiannya terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Lanjut ke asumsi-asumsi teori agenda setting. Jadi di asumsi-asumsi teori agenda setting ini ada dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu-isu. Lalu yang kedua yaitu konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah dalam masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu dimensi teori agenda setting. Jadi menurut Sherin dan Tankard itu dimensi teori agenda setting ini dibagi menjadi tiga, yaitu agenda halayak, lalu agenda media, dan yang terakhir agenda kebijakan. Poin yang terakhir yaitu contoh dari teori agenda setting ini. Nah, kita mengambil contoh teori agenda setting ini dari fenomena tahun 2017 yang sempat viral di media sosial, yaitu fenomena telolet om atau fenomena telolet. Jadi, fenomena telolet ini yang sempat membuat geger warga plus 62 bahkan mancanegara. Padahal telolet ini adalah suara khas klakson dari bus, namun menjadi sangat viral di media sosial bahkan mancanegara. Jadi fenomena telolet ini merupakan kesenangan tersendiri yang tadinya suara klakson itu tadi tidak begitu diperdulikan, namun karena adanya media sosial, fenomena itu tadi menjadi viral, pusat perhatian, dan penting, seakan-akan itu penting gitu. Jadi pengaruh media itu tadi membuat opini masyarakat beranggapan bahwa fenomena telolet itu adalah suatu fenomena yang besar gitu. Jadi itu contoh dari agenda setting tadi. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.